Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong K. Hasan Mutawakkil Allah. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Bapak Dr. Abdul Wahab Aziz BAMAG. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Zainuddin MPD. Yang terhormat Kapolri Pendidikan Agama Islam Bapak Ahmad Humaidi MPD. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam Bapak Abdurrahman LC MHI. Yang terhormat kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi. Yang terhormat teman-teman mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Perkenalkan, nama saya Aftin Amelia Putri dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah kelas 3E CBL Bani Rancang. Saya di sini akan mempresentasikan peta imajinasi tentang filsafat pendidikan Islam. Saya mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Filsafat berasal dari bahasa Yunani atau juga disebut filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat ini merupakan upaya sistematis untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah mendasar mengenai eksistensi pengetahuan, etika, dan logika. Filsafat tidak hanya mencakup teori-teori abstrak, tetapi juga mencakup metode dan pendekatan yang sistematik dalam menilai dan memahami dunia serta tempat kita di dalamnya. Filsafat juga merupakan salah satu cabang ilmu yang berupaya memahami dan menjelaskan berbagai aspek fundamental kehidupan dan realitas, mulai referensi, kritis, dan argumentasi rasional. Filsafat mengenali isu-isu mendasar mengenai eksistensi pengetahuan, nilai-nilai pikiran, dan bahasa. Berikut adalah beberapa tokoh terkenal tentang filsafat. Yang pertama, Socrates. Socrates ini berpendapat, saya hanya tahu bahwa saya tidak tahu. Penjelasannya itu, Socrates ini menekankan pentingnya kesadaran diri dan kerendahan hati dalam pencarian pengetahuan. Ia percaya bahwa dengan mengakui ketidaktahuan kita dapat lebih terbuka untuk belajar dan memahami dunia. Yang kedua, Plato. Plato ini berpendapat filsafat adalah latihan dalam kematian. Maksudnya Plato ini berpendapat bahwa filsafat membantu kita memikirkan tentang ide-ide konsep yang lebih mendalam daripada apa yang tampak di dunia fisik. Seolah-olah kita ini melampaui kehidupan fisik untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles ini berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang sebab-sebab yang pertama dan prinsip-prinsip mendasar. Maksudnya itu adalah melihat filsafat sebagai usaha untuk memahami penyebab prinsip-prinsip mendasar yang mendasari segala sesuatu. Ia percaya bahwa filsafat kita dapat menemukan penjelasan mendasar tentang bagaimana dunia berfungsi. Yang keempat, menurut René Descartes. Menurut René Descartes ini, filsafat adalah cogito ergo sum. Maksudnya, saya berpikir, maka saya ada. Menurut Descartes menganggap pemikiran sebagai bukti dasar eksistensi diri. Dengan meragukan segala sesuatu, ia menemukan bahwa satu-satunya hal yang tidak bisa diragukan adalah keberadaan diri sebagai pemikir. Yang kelima, Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant ini berpendapat kita tidak dapat mengetahui sesuatu seperti apa adanya dalam diri sendiri, tetapi hanya sebagai ia muncul kepada kita. Maksudnya, Immanuel Kant ini berpendapat bahwa pengetahuan kita terbatas pada sebagian
sesuatu muncul, bagaimana kita melalui indera dan akal kita, bahwa bukan bagaimana sesuatu kita ada secara independen dari persepsi kita. Yang keenam, menurut maksudnya menurut pendapat Fringe ini Tuhan sudah mati. Maksudnya ini adalah menggunakan pernyataan itu untuk menggambarkan kematian keyakinan tradisional dan religius dalam masyarakat modern. Ia mendorong individu untuk menciptakan nilai-nilai baru dan menentukan makna hidup dalam ketiadaan nilai-nilai absolut. Yang ketujuh, James Paul Sartre berpendapat kebebasan adalah esensi dari eksistensi manusia. Maksudnya, Sartre ini menekankan bahwa kebebasan dan tanggung jawab pribadi adalah inti dari eksistensi manusia. Ia percaya bahwa individu bebas untuk memilih dan menentukan makna hidup mereka sendiri, meskipun ini datang dengan tanggung jawab yang besar. Pendapat-pendapat ini memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai filsuf melihat dan mengertikan filsafat, serta bagaimana mereka mempengaruhi pemikiran kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Bidang-bidang utama dalam filsafat. Filsafat memiliki beberapa cabang utama yang fokus pada aspek-aspek tertentu dari pemikiran. Yang pertama, metafisika. Metafisika ini mempelajari hakikat realitas, eksistensi, dan dunia. Misalnya, apakah ada realitas di dunia di luar apa yang kita lihat dan rasakan? Yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini mempelajari sifat dan batasan pengetahuan. Ini mencakup pernyataan tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu dan apa yang membuat sesuatu keyakinan sahih. Yang ketiga, etika. Etika ini mempelajari prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai. Ini berhubungan dengan pernyataan tentang apa yang benar atau salah dan bagaimana kita seharusnya bertindak. Yang keempat, logika. Logika ini mempelajari struktur argumen yang valid dan proses berpikir yang rasional. Ini termasuk analisis tentang bagaimana membuat argumentasi yang baik dan benar. Yang kelima, estetika. Estetika ini mempelajari tentang seni, keindahan, dan rasa estetik yang mencakup pertanyaan tentang apa yang membuat sesuatu yang dianggap indah atau artistik. Mengapa filsafat itu penting? Pencernaan pikiran. Filsafat membantu kita berpikir lebih mendalam dan kritis tentang ide-ide dan keyakinan kita. Ini mungkin kita untuk memahami lebih baik alasan dibalik pendapat kita tentang dunia. Yang kedua, panduan etika. Filsafat memberikan dasar untuk menilai tindakan kita dan menentukan apa yang benar atau salah. Ini membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana dan adil. Yang terakhir, pemahaman realitas. Filsafat membantu kita memahami dan mencangkup konsep-konsep seperti realitas, eksistensi, dan makna hidup yang seringkali tidak bisa dijawab oleh sains atau pengalaman sehari-hari. Yang terakhir, kemampuan berpikir kritis. Filsafat melatih kita untuk berpikir secara logis, kritis, dan sistematis. Ini adalah keterampilan yang berguna dalam hampir semua aspek kehidupan. Dengan memahami filsafat dan memberikan kerangka kerja untuk memahami dalam berbagai aspek kehidupan dan realitas secara mendalam. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.